Halo, hai Sobat Nilai Tanah. Selamat datang di channel YouTube Jago Nilai Tanah. Dalam pembuatan dan pembaruan peta zona nilai tanah, ada salah satu tahapan entry data yang merupakan salah satu tahapan penting dalam pemetaan zona nilai tanah. Nah, pada video kali ini, kita akan menjelaskan tahapan entry data dalam kegiatan pembuatan dan pembaruan peta zona nilai tanah. Harapannya, Sobat Nilai Tanah bisa lebih paham gimana sih cara entry data yang benar. Berikut videonya. Buka file Excel, pilih Entry Data ZNT. Akan muncul tampilan Excel Entry Data. Kolom berwarna biru merupakan kolom entry data yang wajib diisi. Kolom berwarna hijau berisi data fisik dan lingkungan sampel yang harus diisi. Kolom berwarna merah berisi rumus. Pada beberapa bagian perlu disesuaikan rumusnya, seperti harga penyesuaian penawaran, penyesuaian waktu, dan penyesuaian status kepemilikan. Isi bagian kolom berwarna biru sesuai dengan data sampel di lapangan. Kolom tanggal pelaksanaan dan kolom tanggal penawaran atau transaksi perlu diperhatikan. Untuk jenis data penawaran, tanggal pelaksanaan sama dengan tanggal penawaran. Sedangkan untuk jenis data transaksi, tanggal transaksi harus lebih lawas daripada tanggal pelaksanaan. Tanggal transaksi merupakan tanggal sampel tersebut terjual. Penulisan tanggal menyesuaikan dengan format tanggal pada masing-masing komputer atau laptop. Kolom harga penawaran atau transaksi harus diisikan sesuai dengan sampel di lapangan. Kolom luas tanah dan lebar depan wajib diisi sesuai dengan data yang diambil di lapangan. Kolom panjang belakang merupakan rumus yang akan terisi otomatis jika kolom luas tanah dan kolom lebar depan sudah diisi. Kolom berwarna hijau diisikan dengan data fisik dan data lingkungan sesuai dengan keadaan sampel di lapangan. Kolom zoning atau peruntukan wajib diisi, di mana angka 1 untuk non-pertanian dan angka 2 untuk pertanian. Untuk sampel yang berupa bangunan dan ruko, wajib mengisi data fisik dan bangunan sesuai dengan keadaan di lapangan. Kolom biaya per meter bangunan wajib diisi untuk sampel bangunan dan ruko. Biaya per meter ini bisa berbeda-beda di setiap kabupaten atau kota. Untuk mengisinya, dapat bertanya melalui agen properti. Selain itu, apabila di kabupaten atau kota memiliki data biaya per meter bangunan, juga dapat digunakan sebagai patokan. Tahun penilaian wajib diisi sesuai dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Untuk kolom berwarna merah, jika masih terdapat kolom yang kosong atau belum terisi, seperti pada video ini, bisa ditarik saja agar rumusnya tersalin. Kolom nilai berisikan nilai tanah per meter persegi hasil perhitungan rumus. Kolom ini nilainya harus positif, tidak boleh minus dan kosong. Apabila terdapat nilai minus atau kosong, maka perlu dicek kembali data yang telah di-entry. Misalnya, bisa saja terjadi kesalahan input harga penawaran atau transaksi, di mana dalam memasukkan nilainya kurang angka 0 di nominalnya. Untuk itu, kita perlu benar-benar teliti dalam memasukkan data ke entryan ini.
Di kolom penyesuaian waktu, perlu diperhatikan tanggal dan tahunnya. Tanggal penyesuaian waktu harus sesuai dengan tahun berjalan pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini akan diunggah di tanggal 2 Januari, maka kolom penyesuaian waktu diisikan dengan 31 Desember tahun kegiatan berjalan agar nilai sampel dibawa ke tanggal 31 Desember tersebut. Untuk kolom keterangan yang tertera tulisan edit, ini berarti sampel tersebut merupakan sampel individual. Contoh entry data individual. Pastikan jenis data dipilih atau diisikan individual. Kolom harga penawaran atau transaksi tidak perlu diisi pada jenis data individual. Pastikan kita sudah mengetahui sampel yang akan digunakan sebagai data pembanding. Jumlah data pembanding minimal 3 sampel yang memiliki karakteristik yang sama. Pada kasus ini, misalnya objek penilaian adalah sampel nomor 40, sedangkan data pembandingnya adalah sampel nomor 26, 27, dan 28. Data objek penilaian dan properti pembanding akan berubah sesuai dengan data yang dimasukkan. Faktor penyesuaian akan terisi sesuai dengan kesamaan karakteristik dari objek penilaian dan data pembanding. Apabila di kolom objek penilaian bernilai positif, maka objek penilaian memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan dengan data pembanding. Jika nilainya 0, maka karakteristik objek penilaian dan data pembanding bernilai sama. Sedangkan jika nilainya negatif, maka objek penilaian memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan data pembanding. Setelah itu, klik update nilai dan kemudian akan muncul nilai yang otomatis akan mengisi kolom harga penawaran atau transaksi. Demikian pula dengan kolom nilai akan terisi otomatis sesuai dengan rumus. Selanjutnya, rapikan garis-garis pada tabel entry data, kemudian save dan entry data selesai dilaksanakan. Gimana Sobat Nilai Tanah? Apa sudah paham mengenai entry data? Kalau ada pertanyaan, boleh loh ditanyakan di kolom section. Dan jangan lupa mengisi form evaluasi yang tersedia di link. Ditunggu masukkan konten-konten edukasi nilai tanah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!